Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom. Selamat memasuki hari Sabat. Shalom sahabat, sahabat shalom. Damai di hati setiap Bapak Ibu terkasih, anak-anak Tuhan Yesus, orang percaya. Yuk kita menikmati kasih dan hadirat Tuhan Yesus. Amin. Saat ini saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat Tuhan. Kami rasakan saat ku sembah Tuhan Yesus. Saat ini saat Tuhan curahkan urapannya. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu kami rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu kami rasakan saat kami menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bolehkah angkat dua tanganmu dengan sikap menyembah Tuhan, dan mari menikmati kasih-Nya. Saat ini saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Nya. Kita rasakan saat ku sembah Kau Tuhan Yesus. Saat kita menyembah Tuhan Yesus,
saat kita menyembah Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan Yesus, hadiratnya kita rasakan. Hadirat yang kudus, hadirat yang suci, hadirat ilahi, hadirat surga menyentuh bumi dan menjamah setiap jiwa-jiwa yang haus akan lapar terhadap cinta dari Tuhan yang sejati, Tuhan yang melingkupi kita dengan kasih dan kuasanya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Hari ini Pastor mau sampaikan ibadah itu penting. Sama-sama ucapkan ibadah itu penting. Saudara juga bisa tulis di kolom komentar ataukah saudara di story WhatsApp, IG, Facebook. Ibadah itu penting. Selain untuk ingatkan diri sendiri, juga bisa menjadi berkat bagi pembaca atau teman-teman yang ada di medsos Bapak Ibu sekalian. Merespon hal ini, Pastor Andy dalam kesempatan ini, ya di momen ini sesuai dengan tema yang Tuhan gerakkan Pastor sampaikan. Hari Minggu datanglah ibadah bagi saudara-saudara yang beribadah hari Minggu, yang Advent hari Sabtu ini, hari Sabat, di mana Bapak Ibu sekalian juga beribadah. Intinya ibadah itu penting. Nah, bagi Bapak Ibu terkasih, semisal di Balikpapan dan rindu ikut ibadah, ya, di momen besok hari Minggu bersama Pastor Andy Simon, itu ada kebaktian Minggu pagi jam 8 WITA. WITA itu waktu Balikpapan. Ya. Setelah ibadah, Pastor Andy akan melayani, mendoakan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan doa. Juga akan ada baptisan bagi jiwa-jiwa yang merindukan memberi diri dibaptis. Kebaktian besok kami juga siapkan berkat-berkat jasmani seperti makan makanan kecil dan juga minuman pastinya. Di samping itu juga saudara bisa mengambil secara cuma-cuma healing water yang mana banyak jadi berkat, banyak orang-orang yang dipulihkan, disembuhkan lewat pelayanan ini. Juga besok dalam momentum, ya sesuai merespon, karena saya hamba Tuhan suka langsung bahasa eksekusi gitu. Apa yang saya dapat firman Tuhan langsung praktekkan. Jadi saya tidak terlalu pintar teori, tetapi meskipun sederhana, saya suka praktek. Ibadah itu penting, dan juga dalam ibadah itu ada namanya kita membawa korban syukur, korban pujian. Nah, besok juga dalam ibadah yang hadir, semisal yang kurang mampu, nanti kami ada pembagian beras yang sudah Pastor Andy doakan, itu dikasih
bawa pulang bagi Bapak Ibu yang beribadah yang memang diutamakan kurang mampu. Puji Tuhan, kami dapat berkat. Kami siapkan besok itu ada 2 ton beras untuk dibagikan bagi Bapak Ibu semisal yang hadir yang memang kurang mampu. Beras itu Pastor Andy doakan menjadi beras berkat, menjadi beras kesembuhan untuk hidup dan keluarga Bapak Ibu sekalian, dan juga menjadi kekuatan engkau menyambung hidup, dan biarlah kita semua ada senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Itu untuk merespon apa yang saya mau sampaikan hari ini untuk Minggu. Jadi hari Minggu itu dibuka untuk umum bagi semua orang yang mau hadir. Silahkan, tempat terbatas. Nah, merespon tentang ibadah itu penting, saudara-saudara. Hari Selasanya, tanggal 1 Agustus, Pastor Andy bersama Badan Kerjasama Gereja-Gereja se-Balikpapan itu mengundang, ya, jadi sifatnya ini adalah undangan terbuka bagi seluruh hamba Tuhan se-Balikpapan. Di dalamnya ada pendeta, pastor, ya, pastor, suster, gembala, ya. Hari Selasa bersama Badan Kerjasama Gereja se-Balikpapan dan Pastor Andy, ya, mengadakan apa ya, ibadah syukur khusus hamba Tuhan sekota Balikpapan. Temanya apa? Temanya terima kasih Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, ibadah itu penting. Selama saya masih hidup, masih kuat, masih sehat, Tuhan kasih umur panjang, saya akan belajar menekankan hal-hal ini. Hal-hal bukan cuma jasmania tapi juga batin, rohani, ya. Jadi sekali lagi, ini undangan terbuka bagi seluruh hamba Tuhan sekota Balikpapan. Di dalamnya pendeta, gembala, pastor, suster, ya. Itu nanti diadakan hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, on time jam 10 pagi sampai jam 12 itu sudah selesai. Juga nanti kita akan makan siang bersama-sama. Jadi hari Selasa, Pastor Andy mengundang semua hamba Tuhan se-Balikpapan, ya. Intinya makan siang bersama, ya. Di dalamnya, jika Pastor Andy dapat kesempatan dari Badan Kerjasama Gereja-Gereja se-Balikpapan untuk sharing, kemungkinan Pastor tidak sharing, tetapi saya membuka forum tanya jawab. Jadi semisal hamba Tuhan mau datang, pendeta, gembala yang saya utamakan, rekan pelayanan, mau tanya-tanya, mau ngulik-ngulik, Pastor Andy, rahasia pelayanan seperti apa, bagaimana kiat-kiatnya, mungkin sifatnya sharing saja, ya waktunya sekian menit saja.
Oh, semisal ada yang sekitar Balikpapan, misalnya ada hamba Tuhan dari Samarinda, pas di Balikpapan mau ikut datang ya puji Tuhan. Nanti konfirmasi dulu, nanti bagaimana. Tapi yang pasti untuk yang di Balikpapan, semisal ada kesulitan untuk datang ke tempat pelayanan Pastor Andy, di mana Badan Kerjasama Gereja Sebalikpapan yang mengadakan fellowship ini, saudara-saudara. Semisal Bapak Ibu hamba Tuhan gembala ada kesulitan, mohon maaf, nanti dari Pastor Andy akan bisa saudara klaim untuk transportnya, nanti kita akan menggantinya biar pertemuan hamba Tuhan Sebalikpapan ini hari Selasa bisa jadi berkat sukacita secara penuh dan tidak sampai uang menjadi alasan atau penghalang atau menjadi tidak bisa kita melangkah. Saya katakan berkali-kali, bagi saya pelayanan uang bukan lagi hitungan, bukan lagi ukurannya, bukan lagi menjadi masalah. Ada atau tanpa uang, pelayanan akan tetap jalan. Yang utama adalah jelas berangkat dari iman, percaya, pengabdian kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi nanti hari Selasa itu akan ada surprise buat rekan-rekan gembala hamba Tuhan yang berkesempatan hadir. Nanti Bapak Ibu sekalian yang di Balikpapan yang lihat ini tolong di-share ya. Mungkin Pastor Andy nggak membuat undangan tertulis karena memang saya bukan orang administrasi. Saya tidak terlalu pintar surat menyurat gitu ya, tapi kalau ini yang sebenarnya bisa menjangkau, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, kami ada siapkan kurang lebih 150 pack saja, karena dalam hitungan kami itu kurang lebih seperti itu jumlah gereja di Balikpapan. Ya, nanti bagaimana kalau bisa konfirmasi, puji Tuhan, sehingga kita bisa lebih prepare supaya dalam berkat ibadah bersama hamba Tuhan ini, Tuhan tolong, saya mendoakan biar berlimpah-limpah. Amin. Nah, sekarang Pastor mau ajak kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Nanti kalau ada pertanyaan, coba Pastor baca di akhir daripada doa di momen ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ibadah itu penting Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu kita dikuatkan. Ibadah itu tempat kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Kita mau hari ini mencontoh bagaimana kehidupan daripada Abraham. Pertama-tama kita melihat dulu Bapak Ibu sekalian di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-6 ya. Bagian A saja. Roma 9 ayat 6 bagian A. Akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Sekali lagi, Roma 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Inilah tema yang Pastor tulis di YouTube dan di Facebook, di medsos. Akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Ayat pembuka ini semestinya sudah meneguhkan hati kita semuanya.
bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Saya bisa gagal, manusia bisa saja gagal, tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Apa yang Tuhan firmankan, ya dan amin. Kita maju sekarang Bapak Ibu sekalian, Roma 9, kita lihat ayat yang ke-9. Wah, langsung banyak yang mengetik ini. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Amin. Kita dapat 2 poin penting, 2 kalimat penting, 2 prinsip penting, 2 kebenaran penting. 1, ibadah itu penting. Yang kedua, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Keren kan? Meskipun pastor dapatnya firman ini dan saya sampaikan sederhana, tapi saya merasa ada pesan-pesan surgawi yang kuat yang memang kita perlukan dalam hidup ini. Roma 9 ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji. Amin. Firman ini mengandung janji karena kita melihat kehidupan contoh hari ini tentang Abraham. Abraham ini juga menunggu janji Tuhan. Yaitu apa? Yaitu keturunan. Keturunan. Dan Abraham membutuhkan keturunan. Abraham dan Sarah membutuhkan keturunan. Merindukan keturunan. Nah, mungkin saudara hari ini juga dalam menunggu janji Tuhan hal yang lain. Semisal kesembuhan atau pemulihan atau karya keselamatan buat engkau dan keluargamu. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman ini mengandung janji. Nah, sekarang pastor ajak kita maju Roma pasal 4. Ya, kita lihat 3 ayat di sini. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 20. Sekarang pastor bacakan bagi Bapak Ibu terkasih. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang. Terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang. Saya ucapkan secara profetik, saya aminkan firman Tuhan. Terhadap janji Tuhan, Andi tidak bimbang. Bolehkah Bapak Ibu terkasih ucapkan kata profetik ini supaya kita juga ikut interaktif, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga kita mau menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Tetapi terhadap janji Tuhan, sebut nama masing-masing dan katakan tidak bimbang. Terhadap janji Tuhan, nama masing-masing dan katakan tidak bimbang. Saya tidak bimbang. Dalam Pastor Andy
Mengikut Tuhan, banyak persoalan, pergumulan yang saya hadapin. Juga terkadang ada kelalaian, kejatuhan, kehilapan, kesalahan. Tetapi yang membuat saya kuat adalah ibadah. Ibadah Pastor Andy ini bukan seminggu sekali, bukan juga seminggu 3 kali, tetapi saya beribadah kepada Tuhan setiap hari. Mengenai pelayanan di live streaming ataupun pertemuan tatap muka hari Minggu pagi jam 8 di Balikpapan, itu sebetulnya adalah hasil daripada apa yang Tuhan kasih dari ketekunan seorang yang beribadah kepada Tuhan. Masa-masa yang sulit kami hadapin, kami punya banyak hutang, melayani tidak mudah. Bagaimana kita bisa jadi berkat dalam kekurangan. Hutang tadi yang Pastor maksudkan adalah waktu kita membangun pelayanan di Geraha YHS, waktu membeli lahan, waktu membayar pekerja-pekerja. Banyak masa-masa sulit, air mata yang Pastor Andy hadapin. Tetapi di sini saya bisa bersaksi terhadap janji Tuhan, saya Andi Simon tidak bimbang. Dan hari ini, meskipun usia saya baru menuju 50, belum terlalu tua, tapi menuju tua. Saya bisa bersaksi, sejak saya melayani Tuhan, kurang lebih 20 tahun lebih, sampai hari ini, saya melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tantangan ada, pergumulan ada, persoalan ada, kelemahan ada, kejatuhan pun ada, kegagalan ada. Tapi saya bisa bersaksi, sampai hari ini saya tidak meninggalkan ibadahku setiap hari kepada Tuhan. Setiap pagi saya datang kepada Tuhan bersyukur. Bangun tidur, mata melek, jam 1, jam 2 subuh, yang saya ingat kasih setiamu Tuhan dalam hidupku ini. Saya mendorong Bapak Ibu sekalian, bukan cuma sekedar ikut di sini live streaming, tetapi sebelum Bapak Ibu kita berkumpul lewat live streaming, secara pribadi kita bersyukur sama Tuhan. Ibadah itu bukan hanya sekedar seremonial, tetapi sebuah fellowship, persekutuan pribadi dengan Sang Pencipta. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, Abraham ini satu rahasianya, dia tidak bimbang, yaitu dia tahu ibadah itu penting. Dia tahu ibadah itu sangat berguna. Dan ibadahnya Abraham bukan cuma sekedar dia membawa puji-pujian loh, tetapi dia bahkan rela mengorbankan anaknya. Ibadah itu bukan cuma sekedar worship, tetapi ibadah itu sacrifice, pengorbanan. Kalau kita melihat, Pastor buka 2 ayat lagi ya. Yang pertama, Kitab Kejadian 22
ayat 9. Di sini firman Tuhan tercatat bagaimana contoh yang luar biasa. Kitab Kejadian 22 ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Mendirikan mezbah bicara soal ibadah. Ibadahnya Abraham ini sungguh-sungguh. Bukan hanya membawa korban pujian, korban syukur, tetapi di mana saat itu Tuhan mengujinya, anaknya pun dia rela, meskipun berat secara manusia, secara hati, secara daging dia menangis. Tetapi di sini dia mempersembahkan sebuah korban yang terbaik, mezbah ibadah. Sekalipun waktu itu dia diuji, anaknya diminta dipersembahkan di mezbah itu, dia mempersembahkan. Sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, mari kita beribadah. Orang yang beribadah, dia tahu berkorban. Dan hari-hari ini saya bisa bersaksi dalam saya melayani Tuhan, termasuk saya berkorban uang. Dan saya melihat hari ini banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Bukan karena saya pancing dengan uang, tidak. Tetapi Tuhan sudah pernah mengajar saya. Jangan kamu menjadi hamba uang. Tetapi pakailah uang itu untuk membangun hubungan dengan sesama. Jangan jadikan uang sebagai tuanmu. Uang itu tuang yang jahat, tetapi kalau dia jadikan hamba, dia adalah hamba yang baik. Alat pembayaran, alat untuk memberkati sesama. Saya berkata, Pastor Andy sekarang diberkati, enak ngomongnya. Kalau saudara mungkin belum ada di area sini, saya beritahu, jangan tinggalkan ibadahmu. Sebagai hamba Tuhan, kita mesti punya ibadah persekutuan kepada Tuhan setiap hari, setiap pagi, jika perlu setiap saat. Ini yang utama, napas hidup kita. Alangkah celakanya kalau saudara menjadi hamba Tuhan, engkau belum bisa jadi berkat bagi orang lain, dan engkau tidak memiliki persekutuan ibadah setiap hari secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Jangan heran kalau pelayanan Bapak Ibu kering. Jangan heran kalau ibadah di mana engkau dipercaya melayani mengalami kekeringan, mengalami kesunyian, sepi, kering. Sementara jiwa-jiwa hari ini mereka rindu aliran air hidup. Ibadah itu tempat di mana Tuhan alirkan aliran air hidup.
Bukan yang utama di ibadah pengetahuan knowledge akademis kita. Bagi saya hal itu penting, tapi di dalam kelas belajar. Tetapi dalam ibadah kita semua membutuhkan Tuhan, merindukan Tuhan, menyembah Tuhan, dan minum aliran air hidup dari Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap hati. Demikian pun Bapak Ibu sekalian yang melayani sebagai tim pemuji. Jangan kita memuji Tuhan berdasarkan apa yang kita suka saja. Tetapi berdoa supaya puji-puji yang kita bawa kepada Tuhan saat memimpin worship leader, biar itu bisa menjadi santapan, kekuatan, dinikmati bagi semua jemaat yang hadir. Karena yang hadir di ibadah itu bermacam-macam, ada muda, ada tua. Ya kalau hari ini Pastor Andy melihat yang hadir di kebaktian yang Tuhan percayakan Pastor Andy pimpin, itu kasihan banyak orang-orang yang sakit dan banyak orang-orang susah. Maka oleh berkat Tuhan, Dia mampukanku untuk jadi berkat bagi orang sakit dan jadi perpanjangan tangannya bagi orang-orang susah. Kalaupun mau dikatakan oleh Pastor Andy, tempatnya gereja orang susah, gereja orang sakit, tidak apa-apa. Saya senang. Karena bagi saya memang gereja juga seperti bengkel dan gereja juga seperti rumah sakit. Dan Tuhan Yesus yang mengobati. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa pentingnya ibadah. Abraham saat ibadah tidak main-main loh. Stop bermain-main dalam ibadah. Kita hari ini mencontoh Abraham. Dia tahu persis bahwa dalam hidupnya sekalipun dia menunggu janji Tuhan, tidak ada dasar lagi untuk berharap, untuk percaya. Dia tetap belajar mempercayakan bahwa janji Tuhan yang dia dengar, yang dia terima, yang dia aminkan itu pasti terjadi, dan firman Tuhan tidak mungkin gagal. Demikian pun bagi saya dan Bapak Ibu terkasih. 2 ayat lagi ya. Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai 23. Sekarang Pastor baca 2 ayat lagi lalu kita berdoa. Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Perbuatan apa yang Abraham lakukan? Ibadah yang sungguh-sungguh. Kita bisa melihat ayat 21. Yakobus pasal 2, kita mundur 1 ayat 21. Di situ dikatakan, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika apa? Ketika dia membangun mezbah, ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah itu. Abraham yang kita contoh hari ini dengar firman Tuhan, dia tidak main-main loh saat ibadah.
perhatikan anakmu saat ibadah. Jangan sampai anakmu main-main saat ibadah dan engkau membiarkan. Sejak saya muda melayani sampai hari ini, masih muda juga. Saya konsen kalau ibadah supaya tidak ada anak-anak yang main-main. Itulah sebabnya di kebaktian yang Tuhan percayakan kami pimpin, melayani, kami memang tidak mengizinkan anak-anak ikut ibadah. Harusnya memang anak-anak ada khusus namanya kids atau Sunday service sekolah minggu. Namun mohon maaf di pelayanan kami belum punya wadah itu. Kami belum dipercaya Tuhan untuk fasilitas itu. Jadi kami selalu sarankan Bapak Ibu yang mau datang, apalagi yang datang di pelayanan ini banyak orang-orang sakit. Jadi hindari bawa anak-anak kecil. Tapi semisal ada anak-anak kecil yang memang harus ikut, kami hanya siapkan kursi terpisah di luar gitu. Tetapi kan kurang oke juga kalau orang tua ibadah anaknya di luar, kami belum punya tim untuk menjaganya, nanti kenapa-kenapa kami takut juga. Tapi misalnya saudara ada kebutuhan bayinya atau anaknya mau didoakan, tetap aja tunggu di luar. Nanti setelah kebaktian, Pastor Andy, hamba Tuhan akan menyapa, mendoakan termasuk yang di luar, anak-anak ataupun di tribun atas. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita melihat Abram ini sungguh-sungguh ibadah. Saudara, kadang-kadang kita ibadah mau sungguh-sungguh, tapi kita lupa untuk mendisiplin anak kita. Akhirnya sepanjang ibadah kita hanya urus anak. Sayangkan, kita sudah bersepakat, kita sudah komitmen tidak mau tukar apapun dengan ibadah. Ibadah itu penting. Jangan tukar dengan tender bisnis, kontrak teken kontrak, bisnis usaha kantau atau apapun, jangan. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa mendisiplin anak sehingga waktu ibadah yang sangat-sangat berharga itu kita diganggu konsentrasi kita karena urus anak. Bukan cuma itu, kadang-kadang saya menemukan kalau tidak bisa disiplin anak, itu anak bisa mengganggu satu kebaktian, satu ibadah, diganggu oleh anak yang tidak disiplin oleh orang tuanya. Tuhan pernah menegur seorang nabi yang anaknya tidak menghormati ibadah. Jadi ibadah itu penting, bahkan Abraham kasih contoh, dia sungguh-sungguh ibadah. Bahkan ketika Tuhan mengujinya, minta yang dia sayangi anaknya sebagai kurban di mezbah, dia persembahkan. Kita kadang-kadang tegur anak saja, kita kadang-kadang tidak mau. Atau saya temukan banyak anaknya diarahkan di ibadah di gereja, tersinggung orang tuanya. Sayang sekali. Sayang sekali. Ya, kiranya apa yang Pastor share ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara, baik yang mau ibadah hari ini di gereja Advent, maupun saudara yang Kristen, Protestan, Katolik, Pentakosta, ya, yang ibadah mayoritas hari Minggu, juga kita bisa menjadi berkat rema buat kita semua dalam kesempatan apa yang Pastor bisa sharing ini. Puji Tuhan. Lalu kita melihat ayat 23, ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya
sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabatnya Tuhan. Saya rindu dong Tuhan, Bapakku yang baik, seperti Abraham ini. Tuhan sebut sahabatnya Tuhan. Kenapa? Abraham dimanapun berada, masuk daerah yang baru, masuk tempat yang baru, masuk ke lokasi yang baru, dia utamakan membangun mezbah. Itu sebabnya, karena perbuatannya loh, tindakan nyatanya loh, dia menjadi sahabatnya Tuhan. Sahabat itu karib. Sahabat itu dekat. Sahabat itu akrab. Mari biar kita menjadi orang Kristen, orang Katolik, orang percaya, anak Tuhan, yang karib, yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak datang dalam tempo-tempo tertentu, sebulan sekali, setahun sekali, seminggu sekali, tapi setiap saat kita dekat dengan Tuhan Yesus. Perbuatan apa? Ya tindakan nyata, aku mengasihi Tuhan Yesus, dan betul-betul kita disertai dengan perbuatan. Bagaimana tindak tanduk perbuatan sikap orang yang mengasihi Tuhan. Karena jujur ya, orang yang ibadah sungguh-sungguh pada Tuhan, itu pasti beda sikap hidupnya. Renungkan hal ini, dan selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pastor berdoa bagi Bapak Ibu terkasih yang menyaksikan dan bersama-sama ikut memuji Tuhan, mendengar firman dan berdoa. Pastor berdoa, diberkatilah tubuh dan kesehatanmu, sehingga dengan tubuh dan kesehatan yang baik dari Tuhan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu terkasih, Mama Papa, Oma Opa, Engkong Ama, adik-adikku terkasih, semua kita menggunakan waktu yang baik dan sadar ibadah itu penting. Semua sehat-sehat, semua sukacita, berkat Tuhan mengalir di hati kita, yaitu berkat damai sejahtera, sukacita, kebenaran, itu mengalir di setiap hati kita. Yang lemah, engkau kuat saat ini. Yang sakit, engkau dipulihkan saat ini. Yang susah, damai sejahtera dan sukacita mengalir di hatimu. Bapak Ibu yang sedang dalam persoalan, pergumulan yang berat, ada kelegaan saat datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan engkau kelegaan. Bukankah kemarin Pastor sampaikan undangan ini? Datang pada Tuhan Yesus dan engkau pasti mendapat kelegaan. Puji Tuhan, terpuji Tuhan tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus yang baik, yang sudah menganugerahkan kami jamahannya secara khusus lewat doa-doa ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. In Jesus' name, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Siapa yang merasa terberkati dari apa yang sudah kita terima, baik puji-pujian maupun sabda firman Tuhan, renungan dan sharing dari Pastor Andy. Saya. Puji Tuhan, kalau yang terberkati boleh di-sharing ya. Yang senang dengan pelayanan ini boleh di-subscribe channelnya, di-like, di-share dong. Puji Tuhan, dan jangan lupa cek lonceng notifikasinya ya, supaya kalau saudara sudah kasih aktif lonceng notifikasinya, setiap kali Pastor Andy bagi video,
atau live streaming, atau layanan doa secara online, saudara menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi di handphone Bapak Ibu terkasih. Hore! Pada hari ini sudah selesai dalam berkat pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang mau aktivitas silahkan. Yang masih punya waktu, mau tinggal lebih, puji Tuhan. Nanti pastor baca-baca komentar. Lalu juga mau siapa tahu ada pertanyaan seputar apa yang tadi pastor sampaikan, khususnya untuk ibadah hari Minggu. Dan itu hari Minggu untuk umumnya. Semua saudara-saudara yang mau hadir boleh, tapi untuk hari Selasa itu memang khusus hamba Tuhan. Pastor utamakan gembala, pastor, ya. Kalau pastor itu dari Katolik. Saya rindu kalau mendengar undangan ini di Balikpapan bisa datang, kita berkenalan. Saya mau merangkul semuanya teman-teman hamba Tuhan dan memberikan apresiasi kepada hamba Tuhan se-Balikpapan. Ya, ada yang mau memuji Tuhan. Pastor coba lihatkan, puji Tuhan. Ya, banyak ini request pujiannya, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Halo semuanya. Ada pertanyaan kah? Oh ya, itu di mana? Semua yang hari Minggu maupun hari Selasa bertempat di Geraha IHS Balikpapan. Semisal ini mendengar berita ini dan hamba Tuhan melayani di seputar Balikpapan, katakanlah Tenggarong atau Samarinda yang dekat-dekat, pas di Balikpapan, pas ada kunjungan keluarga atau pas tugas dan dapat informasi ini, mau datang, welcome ya. Hari Selasa itu tanggal 1 Agustus 2023, on time jam 10 pagi. Saran pastor ini datang lebih awal. Lalu nanti bertempat di Geraha IHS Balikpapan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ada tadi pertanyaan majelis penatua. Ya, silakan dikonfirmasi dulu ke gembalanya. Jika gembala mengizinkan, ya puji Tuhan ya. Sudah dijawab ya. Makasih buat responnya. Saya rindu semua gereja hamba Tuhan bisa hadir. Kita makan siang bersama, itu sih intinya, keakraban ya. Karena bagi Pastor Andy secara pribadi nih, kalau bukan saya yang melayani di Balikpapan, berpikir untuk terus bisa satu tubuh Kristus melayani dalam unity, siapa lagi? Kan kita tidak tunggu dari hamba Tuhan di luar Balikpapan. Justru saya yang di Balikpapan, saya rindu untuk jadi berkat dan merangkul semuanya hamba-hamba Tuhan, gembala, pastor, pendeta se-Balikpapan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, udah terjawab ya. Wah, saya buka dulu. Ada 1.300 komentar di Facebook. Saya perlu buka ini. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ada request
pujian Oh Yerusalem. Dan pas ada, jadi sudah request pas ada, Pastor bawakan. Bagi Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan, ya. Dan juga bagi Bapak Ibu pendoa-pendoa, jika melihat undangan ini, ya, dipersilakan bisa hadir. Ya, di sana saya kemarin juga sempat memberkati apa itu jaringan doa nasional. Tolong disampaikan, boleh datang, kita berfellowship bersama-sama. Puji Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota yang suci kudus, hatiku satu hari kelak sampai ke sana. Tak lama lagi Tuhan Yesus pasti datang, bawa kita masuk sorga. Tak lama lagi Tuhan Yesus pasti datang, bawa saya masuk surga. Pastor mau kembali ke form doa dan ucapkan selamat masuk hari yang baru bagi Bapak Ibu terkasih semuanya. Sehat-sehat ya, terus memberkati. Puji Tuhan. Makasih semuanya. Oh ya, sampai besok lagi. Dadah semuanya. Yes, closing. Bless you. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu, Bapa.
Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana. Ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus, jamah jiwaku. Penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, Sebab Kau segalanya bagiku. mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana. Ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembahkan
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.